A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, kemudahan di dalam hidup, sehingganya alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam untuk melaksanakan aktivitas amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya kita berharap agar amal ibadah kita diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat beriring salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat beliau yang telah menjadikan Al-Quran dan sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Raihan TV yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita memasuki bulan yang penuh dengan keutamaan. Bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan keutamaan bagi orang yang melakukan amalan utama. Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan ampunan Allah bagi orang-orang yang mengharapkan ampunan Allah. Yang menentukan Ramadan itu baik atau buruk, yang menjadikan Ramadan itu punya kualitas atau tidak, itu bergantung dari sejauh mana kita mampu memanfaatkan setiap momentum yang ada dalam rangka beribadah kepada Allah, dan tentunya juga berharap agar amal-amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Ramadan itu mau datang, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, qala ba'dus salaf, kanu yad'una sittata ashhur an yuballighahum syahra Ramadan. Dikatakan oleh sebagian salafus saleh, kanu yad'una Allah, mereka itu adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sittata ashhur, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Apa yang mereka minta? An yuballighahum syahra Ramadan, agar mereka bisa bertemu dengan bulan yang penuh dengan keutamaan, bulan yang penuh dengan keistimewaan, dan bulan yang penuh dengan ampunan Allah.
thumma yad'una Allah sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian 6 bulan berikutnya mereka tidak hanya berdoa kepada Allah agar bisa bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi juga mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan, merasakan kenikmatan, kekhusyuan dengan segala aktivitas dan rutinitas yang ada di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya sebagai seorang muslim merasa gembira dan bahagia ketika kita mendengar Ramadan itu mau datang. Ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di mana hadis ini menjelaskan alasan mengapa kita harus bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Dikatakan qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamuhu. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Iftaradallahu alaikum siyamuhu, di mana di bulan Ramadan itu kalian diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa. Tuftahu fihi abwabul jannah, lalu kemudian dibukakannya pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan kemudian ditutupnya pintu neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallu fihi syayatin, dan kemudian syaitan-syaitan itu dibelenggu. Dan di dalamnya fihi lailatun khairum min alfi syahrin, di dalamnya ada satu malam yang nilainya seperti 1000 bulan, di mana dinilai sebagai amal kebaikan. Bayangkan saudaraku, kita hidup dengan usia 83 tahun dan semua usia itu dihiasi dengan amal soleh dan amal ibadah. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalang ketika Ramadan itu datang sampai dengan Ramadan itu selesai, dia tidak merasakan kegembiraan, bahkan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, faqad hurima, maka sungguh dia terhalang dari kebaikan-kebaikan yang Allah berikan sepanjang bulan Ramadan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama bernama Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadzal hadits bisyaratun li'ibadillahi salihin. Hadis ini menjelaskan tentang kabar gembira, bisyarah li'ibadillahi salihin, untuk hamba-hamba yang saleh, biqudumi syahri Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan. Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbar as-sahabah radhiyallahu anhum biqudumihi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar kepada para sahabat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhai dengan datangnya bulan Ramadan. Walaysa hadza ikhbaran mujarradan, dan ini bukan hanya sebatas kabar saja. Bal ma'nahu, akan tetapi maknanya bisyaratuhum bimusimin azim. Artinya kegembiraan atau kabar gembira untuk mereka bimusimin azim, dengan musim yang azim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, Rabbi wa rabbukallah hilalu khairin wa rushdin. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala, hilalu khairin wa rushdin, yang menerbitkan bulan sabit yang menandakan datangnya bulan Ramadan, khairin, di dalamnya ada banyak kebaikan, wa rushdin, di dalamnya banyak petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para sahabatnya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ahilhu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam.
Atau dalam redaksi lain, Allahumma ahilhu alaina bisalamati wal islam wal amni wal iman. Saking senangnya dengan datangnya bulan Ramadan dan agar ibadah itu terjaga dengan baik, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabatnya berdoa. Setidaknya ada 4 hal yang diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ahilhu alaina, ya Allah, jadikan bulan sabit yang kau terbitkan yang menandakan datangnya bulan Ramadan atas kami bisalamah, hendaknya diliputi keselamatan, hendaknya diliputi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat secara finansial. Karena ini akan berpengaruh banyak terhadap ibadah yang kita kerjakan. Lalu kemudian yang kedua, wal Islam. Hendaknya ketika menjalankan ibadah puasa dengan segala rutinitas yang ada di dalamnya, diliputi rasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna rasa berserah diri, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, adalah siap diatur oleh aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita dilarang untuk tidak makan, tidak minum dari mulai terbit sampai terbenam matahari, maka jangan makan dan minum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalangi atau melarang kita untuk berdekatan dengan istri atau suami atau berhubungan badan, maka jangan lakukan itu sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamati wal Islam wal amni wal iman. Yang ketiga adalah ketika menjalankan ibadah puasa, hendaknya diliputi rasa aman. Maksudnya adalah ketika menjalankan ibadah puasa tidak ada tekanan dari siapapun. Bukan karena suami puasa, istri tidak puasa, tidak enak rasanya. Atau sebaliknya, ketika mungkin ada orang tua puasa, anaknya nggak puasa. Jadi melakukan ibadah puasa itu bukan karena orang per orang, bukan karena tidak enak dengan tetangga, bukan karena tidak enak dengan saudara dan lain sebagainya. Karena murni ibadah puasa ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah yang membalas puasa itu secara khusus melebihi daripada 700 kali lipat. Dan kemudian yang terakhir adalah al-iman. Tentu menjalankan ibadah puasa, sodakohnya, sholat malamnya, dan hal-hal yang lainnya, baik yang wajib maupun yang sunnah, hendaknya di atas landasan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, ini yang menjadi tolak ukur diterima atau tidaknya amal ibadah kita. Maka, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, munculkan rasa kegembiraan dalam diri kita menyambut datangnya Ramadan, menjalankan ibadah puasa dengan penuh semangat, sambil kemudian kita berharap agar segala aktivitas yang kita lakukan, baca Quran kita, bahkan tidur kita, sholat kita, atau hal-hal yang lainnya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kami sampaikan. Kalau terdapat kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.